Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara, informasi yang juga menjadi sorotan, peneliti Perludem Ihsan Maulana mengingatkan KPU tentang dampak kesalahan konversi hasil penghitungan suara di TPS ke Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap. Menurut Ihsan, kesalahan yang terjadi tidak hanya memicu kesalahan rekap hasil suara berjenjang hingga tingkat pusat, tapi juga bisa berimbas pada kepercayaan masyarakat pada hasil pemilu. Nah, dampak buruk lainnya adalah publik tidak mempercayai hasil pemilu gitu ya karena kesalahan-kesalahan dan ketidaksiapan KPU dalam menggunakan Sirekap. Nah, harusnya KPU mampu mengambil sikap yang lebih konkret untuk menyelesaikan problem dan permasalahan terkait dengan Sirekap begitu ya. Dan yakinkan publik dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terinformasikan oleh KPU itu. Nah, ini yang menjadi penting karena jangan sampai dugaan hasil pemilu dicurangi ya karena KPU tidak siap dalam konteks penggunaan Sirekap. Ketua KPU Hashim Asyari mengakui ada perbedaan data antara hasil penghitungan suara pada aplikasi Sirekap dengan foto dokumen C Plano yang merupakan hasil yang diunggah di laman info pemilu 2024.go.id. Hashim meminta maaf kepada publik atas ketidaksesuaian antara data formulir hasil di TPS dengan hasil yang tertulis di Sirekap. Menurutnya, kesalahan ini murni karena sistem komputerisasi. Nantinya untuk menyelaraskan data, KPU akan melakukan koreksi pada tahap rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Bahwa ada kelemahan-kelemahan tentu kami akan segera koreksi dan kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi hitungan maksudnya yang konversi dari formulir ke hitungan belum sesuai. Sekali lagi pada intinya kami ini di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah, tapi kami pastikan kalau yang salah-salah pasti akan dikoreksi. Yang paling penting KPU ini nggak boleh bohong dan harus ngomong jujur. Itu aja yang paling penting. Selengkapnya soal penghitungan suara di kantor KPU Jakarta, kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Renata Panggalo. Renata, selamat malam. Seperti apa perkembangan penghitungan suara hasil pemilu di KPU hingga malam ini? Ya, Nitya dan juga saudara, kita ketahui memang sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum atau KPU masih terus melakukan perhitungan suara. Untuk Pilpres ini progresnya sudah mencapai 60,49% per pukul 17.30 hari ini. Untuk perolehan suaranya yang bisa saya sebutkan ini di posisi atas ada paslon 2 Prabowo Gibran dengan perolehan suara 57,06%, kemudian disusul paslon nomor 1 Anies Muhaimin di angka 24,94% dan di posisi buncit ada paslon nomor 3 Ganjar Mahfud di angka 18%. Sedangkan untuk pileknya ini juga masih dalam proses perhitungan. Untuk progresnya ini sudah mencapai 43,48%. Posisi teratas ini masih diduduki oleh PDIP dengan perolehan 16,26%, kemudian disusul oleh Golkar 14,55%, Gerindra 12,64%, posisi keempat ada PKB 10,67% dan Nasdem 9,07%. Kita tahu juga, Nitya dan juga saudara, perhitungan suara ini memang disebutkan oleh Ketua KPU sendiri Hashim Asyari bahwa akan selesai atau diperkirakan selesai pada tanggal 20 Maret nanti. Jadi masih kita cermati bersama-sama bagaimana kemudian perhitungan suara ini dilakukan oleh KPU. Nitya. Ya, yang juga menarik perhatian publik adalah isu terkait dengan data perolehan suara Pilpres yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap yang tidak sesuai dengan jumlah angka di formulir C1. Bagaimana perkembangan terkait hal ini, koreksi soal hal ini?
Ya, betul sekali Nitya. Memang kita ketahui sebelumnya ada beberapa unggahan di media sosial terkait dengan ketidaksesuaian antara hasil real count yang di-input melalui Sirekap dan tidak sesuai dengan surat C1 hasil suara yang difoto oleh petugas di beberapa TPS maksud saya. Dan memang untuk merespon hal ini, KPU juga berjanji akan mengkoreksi data yang tidak sesuai dalam sistem informasi rekapitulasi atau Sirekap. Ketua KPU Hasyim Asyari ini memastikan akan segera melakukan koreksi melalui rekapitulasi di tingkat kecamatan. Untuk sampai saat ini perhitungan yang dilakukan oleh KPU ini mencatat adanya 2.325 TPS yang ditemukan kesalahan antara konversi perhitungan suara dengan unggahan di Sirekap. Dan kalau kita lihat persentasenya ini memang ada di angka 0,64%, berada di bawah 1% menurut KPU begitu ya. Tetapi tentu meskipun ini datanya ataupun perbedaan datanya ini masih di bawah 1%, tentu masyarakat sebagai warga negara kita perlu terus memantau apabila adanya perbedaan konversi ini lagi, karena yang kita ketahui ini memang perhitungannya masih panjang ya Nitya dan juga saudara, sehingga apabila ada perbedaan yang terjadi di lapangan dan juga yang tertulis di Sirekap ini, masyarakat juga masih bisa untuk mengadukannya. Nitya. Terima kasih jurnalis Kompas TV Renata Panggalo.